Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita melakukan berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Berdiri, bersiap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan peserta didik berdiri semua. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar satu kali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa, bidari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup. Silakan duduk kembali. Oke, setelah kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Pak Iwan akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Oke, sebelum Pak Iwan masuk dalam pembelajaran,
Pak Iwan akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran PJOK hari ini ya. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam variasi pola gerak dasar pada gerakan lokomotor seperti gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan dan menyesuaikan strategi gerak untuk mendapatkan capaian keterampilan gerak dalam variasi pola gerak dasar pada gerakan lokomotor seperti gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak dalam variasi pola gerak dasar pada gerakan lokomotor seperti gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Ini tadi tujuan pembelajaran hari ini kita. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk membakar semangat, kita semangati dengan mana semangatmu? Mana? Mana? Oke. Tepuk PJOK. Pendidikan, jasmani, olahraga, kesehatan. Salam olahraga. Luar biasa. Oke, teplos untuk kita semua. Oke, sebelum Pak Iwan memulai materi, Pak Iwan nanti jelaskan materinya, Pak Iwan sampaikan lewat PowerPoint ya. Yang pertama, gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor terbagi menjadi 3 ya. Mulai dari gerak yakni perubahan tempat atau kedudukan berpindah ya. Yang kedua, dasar yakni pondasi pokok atau awal. Yang ketiga yakni lokomotor, gerak anggota tubuh. Dan kalau dikombinasikan, gerak dasar lokomotor adalah gerak berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Kegiatan gerakan lokomotor ini sering kita implementasikan dalam keseharian kita, aktivitas kita seperti berjalan, berlari, melompat, dan yang lain. Masuk selanjutnya, ini salah satu contoh gerakan lokomotor. Ada 3. Yang pertama berjalan, berlari, dan melompat ya. Ini contoh dari gerakan lokomotor itu sendiri. Masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, ada pun 5 hal yang harus dipersiapkan sebelum, selama, setelah berolahraga ya. Yang pertama yakni sebelum kita melakukan aktivitas wajib kita melakukan sarapan dulu. Nah, karena apa? Dengan sarapan kita mendapatkan energi. Energi itu sendiri bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Selanjutnya dilanjutkan dengan berdoa dan melakukan pemanasan. Nah, ini tujuannya berdoa itu setiap kegiatan apapun itu harus diawali berdoa agar diberikan kelancaran. Dan pemanasan itu sendiri biar otot-otot dalam tubuh kita tidak terjadi kram atau cedera. Yang ketiga yakni menggunakan pakaian olahraga dan bersepatu. Ini tujuannya biar tubuh kita terlindungi dari sinar matahari dan debu yang di jalanan. Terus selanjutnya mengkonsumsi air mineral yang cukup. Ini tujuannya agar tubuh kita tidak terjadi dehidrasi
Kalau tubuh kita terjadi dehidrasi, nanti akan mengakibatkan timbulnya penyakit dalam tubuh kita. Dan yang terakhir ditutup dengan pendinginan setelah berolahraga. Habis kita capek-capekan berolahraga, otot-otot kita itu tegang. Maka itu fungsi dari pendinginan ini sendiri gunanya untuk merelaksasikan otot dalam tubuh kita. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yakni pengertian dari gerakan berjalan. Gerakan berjalan adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan cara melangkah kaki satu persatu dengan teratur dan kecepatan yang normal, di mana pada saat melangkah salah satu kaki masih berpijak pada tanah. Nah, gerakan berjalan sendiri itu sering kita aktivitas sehari-hari, sering kita lakukan dalam aktivitas apapun. Selanjutnya, nah, adapun cara berjalan yang baik dan benar. Ternyata berjalan itu tidak hanya sekedar berjalan, ternyata ada trik atau cara berjalan yang benar. Di sini Pak Iwan menelusuri ada 4 cara berjalan dengan benar. Yang pertama, yakni 1, membiasakan berjalan dengan posisi tegak. Nah, diawali dengan posisi tegak. Yang kedua, ayun lengan secara bergantian ke depan dan ke belakang. Nah, ini tujuannya ayunan lengan ini harus dikombinasikan dengan langkah kaki. Nah, ayun tangan dengan kakinya itu harus seimbang dengan posisi badan, posisi tegak. Yang ketiga, tariklah kedua bahu. Nah, ini bahu kalian sedikit ke belakang dan tetap rileks. Nah, maksudnya pada waktu kalian mengayun tangan, itu bahunya juga ditarik ke belakang. Ditarik ke belakang sambil melangkahkan kaki. Nah, dan yang terakhir, mulailah berjalan dengan melakukan pemanasan. Sekecil apapun pemanasannya itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Kalau kalian memulai kegiatan apapun, sekecil apapun itu, meskipun meregangkan tangan, terus meregangkan kaki, itu kalian wajib hukumnya kalian laksanakan. Karena apa? Kita tidak tahu di ke depan itu kita itu bakalan terjadi terkilir atau yang lain-lain. Kita harus antisipasi sebelumnya. Dengan cara apa? Kita lakukan pemanasan dulu sebelum beraktivitas. Oke. Nah, adapun contoh aktivitas berjalan, yakni arah berjalan. Di sini arah berjalan terbagi menjadi 4. Ada arah berjalan ke depan. Nah, arah berjalan ke depan. Ada arah berjalan ke belakang. Ya. Dan arah berjalan ke samping kanan, dan ada berjalan ke samping kiri, dan ditutup berjalan berkelompok. Nah, ini bisa dilakukan dengan minimal 2-3 lebih dari 3 dengan teman atau kawan. Selanjutnya, nah, kita masuk dalam pengertian berlari. Berlari adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi lain dengan cara melangkahkan kaki dengan gerakan yang lebih cepat dari kecepatan berjalan. Dan pada prosesnya, saat melangkah kaki secara bergantian terdapat posisi di mana kaki tidak menyentuh tanah dalam waktu yang sesaat. Mohon maaf. Di sini
perbedaan antara berjalan dan berlari itu tergantung pada tempo aktivitas langkah kakinya. Kalau berlari, tempo arah melangkah kakinya itu lebih cepat, sedangkan berjalan tempo arah langkah kakinya itu agak melambat. Nah, adapun contoh aktivitas berlari, ada lari pendek dengan jangkauan pendek, ada aktivitas berlari dengan jangka panjang. Maksudnya, kalau aktivitas lari jangka pendek, langkah kaki kita itu bisa menyesuaikan normal, tidak dipanjangkan, sedangkan aktivitas langkah lari panjang itu aktivitas langkah kakinya yang dilebarkan atau dipanjangkan ke depan. Itu yang membedakan. Selanjutnya, ini bentuk permainan dalam berlari. Salah satunya berlari melewati halang rintang, balok dan ban yang sudah tersusun rapi. Selanjutnya, kita masuk ke aktivitas melompat. Di sini, melompat merupakan gerakan mengangkat kaki ke atas, diawali bertumpu pada satu kaki. Sedangkan meloncat merupakan gerakan mengangkat kaki ke atas dengan diawali bertumpu pada dua kaki. Oke, di sini Pak Iwan akan memberikan pertanyaan. Apa perbedaan dari melompat dan meloncat? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, Fania. Kalau melompat menggunakan satu tumpuan kaki, kalau meloncat menggunakan dua tumpuan kaki. Oke, beri aplaus untuk teman kita. Oke. Ya, betul. Jawabannya sudah betul. Melompat itu kita bertumpu pada satu kaki, sedangkan meloncat kita bertumpu menggunakan dua kaki. Itu perbedaannya. Yang mendasar itu pada tumpuan kakinya, ya. Jangan sampai salah mengartikan atau kebalikan. Masuk ke contoh. Nah, ini gambar perbedaannya ya, perbedaan melompat dan meloncat. Tadi sudah dijawab sama Fania. Kalau melompat itu menggunakan tumpuan satu kaki, kalau meloncat itu menggunakan tumpuan dua kaki. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Nah, adapun arah gerakan melompat. Gerakan melompat ternyata itu ada arah gerakannya. Kemana saja? Yang pertama, melompat bisa dilakukan dengan gerakan melompat di tempat. Nah, contohnya diawali dengan posisi tegak, kaki ditekuk ke bawah sambil diayun ke atas. Nah, setinggi mungkin, semaksimal kalian. Sedangkan melompat selanjutnya itu bisa dilakukan dengan lompatan ke depan. Nah, diawali dengan posisi badan tegak lagi. Posisi tegak sambil diayun, didorong ke depan. Nah, selanjutnya melompat ke belakang. Diawali dengan posisi tegak, diayun ke belakang. Oke. Sedangkan selanjutnya melompat bisa dilakukan dengan melompat ke samping. Diawali posisi turun, diayun ke samping. Terus selanjutnya posisi melompat ke samping kiri. Sama. Diawali posisi berdiri tegak. Oke. Nah, ini contoh arah gerakan melompat. Nah, ini tadi ya. Diawali posisi tegak, terus kaki ditekuk, terus diayun ke atas tinggi. Selanjutnya
Nah, ini gerakan melompat ke depan dan ke belakang. Nah, bisa dipraktekkan. Nah, selanjutnya, nah ini gerakan, contoh gerakan melompat ke kanan dan ke kiri, ya, ke kanan dan ke kiri dengan satu tumpuan. Oke, sebelum pembelajaran ini nanti Pak Iwan cukupkan di PowerPoint ini, Pak Iwan akan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, siapa yang bisa menjawab nanti angkat tangan, ya. Mengapa kita perlu memahami gerak dasar lokomotor? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Keisa. Oke, beri aplaus untuk Keisa. Oke. Pertanyaan yang kedua sekarang. Apa manfaat dari gerak lokomotor? Nabila. Oke, beri aplaus untuk Nabila. Ya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Sebutkan contoh gerakan lokomotor. Naila. Oke, betul. Baik. Semua jawaban sudah bisa semua. Ternyata anak-anak hebat-hebat semua. Baik. Dari pertanyaan itu tadi itu terkandung dalam materi yang sudah Pak Iwan sampaikan ini. Sekarang Pak Iwan akan memberikan permasalahan. Nah ini nanti boleh kalian jawab, ya. Apakah gerak dasar lokomotor bisa dikombinasikan dalam bentuk permainan? Siapa yang tahu angkat tangan? Tidak bisa. Bisa. Ada lagi? Tidak bisa. Oke. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita akan membuktikan ke lapangan dalam praktek, ya, dalam praktek pembelajaran. Apakah gerak dasar lokomotor itu bisa dikombinasikan dalam bentuk permainan? Itu kita akan membuktikannya di lapangan. Oke. Sebelum nanti kalian mempraktekkan di sana, Pak Iwan akan memberikan selembar kertas LKPD. Nah, ini. Nah, lembar LKPD yang sudah Pak Iwan persiapkan. Masing-masing LKPD ini nanti Pak Iwan bagi tiap-tiap kelompok, ya. Tiap-tiap kelompok nanti Pak Iwan kasih lembar LKPD ini nanti. Fungsi tujuannya yakni kalian harus menilai kelompok 1 menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok 3, kelompok 3 menilai kelompok 4, kelompok 4 menilai kelompok 1. Apa Pak yang dinilai, Pak? Yakni gerak dasar lokomotor yang kalian akan laksanakan nanti di lapangan. Bisa dimengerti? Oke, sekarang Pak Iwan kasih 1 lembar LKPD, ya. 1 lembar LKPD. Nih. Oke. Nih. Oke. Oke. Baik anak-anak, itu nanti kalian boleh bawa ke lapangan. Sebelum kita ke lapangan, silakan masing-masing kelompok baris sesuai barisannya di sini dan masuk ke lapangan. Ayo silakan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Bentar. Kelompok 3 dan kelompok 4 habis ini menyusul, ya. Silakan keluar ke lapangan. Yuk, di sini saja. Di sini saja. Awas.
Silakan kelompok 3 dan kelompok 4 baris. Oke, baris dulu, baris dulu. Baris dulu. Baris dulu sesuai kelompoknya. Oke. Oke, silakan keluar ke lapangan. Oke. Seluruhnya siap, gerak. Loncang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Tadi sudah Pak Iwan jelaskan pemaparan tentang materi hari ini. Kita akan melakukan prakteknya di lapangan ini, ya. Sebelum mempraktekkan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan pemanasan dulu. Pemanasannya kita menggunakan bentuk permainan, ya. Ada yang tahu permainan burung hinggap? Tahu. Kita tahu ya. Oke, sekarang seluruhnya siap, gerak. Pak Iwan minta kalian sekarang mencari pasangan 3-3. Silakan sekarang mencari pasangan 3-3 dulu. Ya, boleh, bebas, bebas. Silakan cari pasangan 3-3 dulu. Tak kasih tanda dulu ya. Oke, ayo yang sudah dapat pasangan langsung menempati ini. Siapa yang jadi? Ayo, sini. Sini. Iya, burung hinggap. Ya. Oke, ini menempati posisi ini, Mbak. Mbak. Nela, sini. Ada yang di tengah sini, Il. Oke, sini, Mas. Sini. Geser sini. Sini, Mas, baik. Baik, sini, Ik. Sini. Sini, Mas, satunya. Oke. Oke, dengarkan seluruhnya, dengarkan. Nanti Pak Iwan kasih kode, ya. Kode yang pertama ini 1 untuk burung, 2 untuk sangkar, 3 untuk kebakaran, ya. Ya, tidak Pak Iwan ucapkan, tapi hanya Pak Iwan kasih kode saja, ya. Kode yang pertama apa? Kalau ada kode burung, berarti burung yang pindah. Kalau kode yang kedua, berarti sangkar yang harus pindah. Yang ketiga, kebakaran, berarti lepas pasangan, cari pasangan baru. Oke? Jangan sampai keluar dari apa ini? Kerucut yang sudah Pak Iwan itu, ya. Kita bisa dimulai? Bisa. Kita tes. Oke. Sambil menghadap ke Pak Iwan biar tahu kodenya apa. Ananda, dengarkan. Siap semua? Silakan. Yo, pindah. Cepat. Pindah. Nah, lebih cepat lagi ya. Dilihat kodenya. Silakan. Cepat pindah. Cari. Oke. Ayo pindah. Cari pasangan. Ayo cepat, baik, sana Ik. Baik. Nah, ini masih pemanasan. Ayo, lebih konsentrasi lagi. Oke.
Kita percepat lagi ya. Kita percepat lagi ya. Pindah, cepet. Kodenya apa? Yo. Yo. Ayo, langsung. Ayo Mbak, sudah jangan. Turun. Dikerucut. Silakan pindah. Cepet. Kembali lagi, Pak. Masih semangat ya. Silakan pindah, cepet. Ganti pasangan. Cepet. Dikerucut. Ayo, burungnya mana? Ayo jadi burung. Siapa? Nah. Dikerucut. Silakan pindah. Yuk, pindah. Yuk. Kalau kodenya 1 langsung mencari hinggapan baru. Silakan pindah kebakaran. Cari pasangan. Yuk. Ayo. Kerucut posisinya dikerucut, ayo. Kerucut, ayo. Oke. Terakhir, pindah. Yuk. Oke, cukup. Kita kembali ke barisan awal. Sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, baik anak-anak. Oke, perhatian seluruhnya, siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Oke, itu tadi pemanasan yang kita pakai ya. Kita menggunakan pemanasan permainan. Kita masuk ke pembelajaran inti sekarang ya. Kita masuk ke pembelajaran inti, yakni gerakan dasar lokomotor ya. Gerakan dasar lokomotor ini nanti itu terbagi menjadi 2, ada gerakan tunggal dan ada gerakan kombinasi ya. Gerakan tunggalnya nanti kalian mempraktekkan satu-satu, mulai dari gerakan berjalan, gerakan berlari, gerakan meloncat. Nah, itu gerakan tunggal. Sedangkan gerakan kombinasi nanti ada 2 gerakan kombinasi dan ada 3 gerakan kombinasi. Yang gerakan ketiga itu nanti Pak Iwan akan buat sistem kompetisi. Kita ambil waktu tercepat ya. Siapa yang tercepat nanti itulah yang menjadi pemenangnya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sebelum dimulai, Pak Iwan akan membuat susunan peralatannya dulu. Boleh kalian duduk sebentar, biar tidak capek, duduk dulu. Saya agak melebar ya nanti ya, jaraknya biar enggak. Naila geser ke sini. Nah, siapa Fania geser ke sini. Nah, ini. Bentar. Nah. Gak apa-apa.
Waduh. Kabur. Duh. Saya buka ini, Pak. Ya, dibuka ini. Oke, sudah. Pak Iwan sudah menyusun alat-alat yang akan kalian praktekkan. Di sini nanti kalian mempraktekkan gerakan tunggal dulu ya, gerakan tunggal dulu. Gerakan tunggalnya nanti berjalan satu-satu dari sini sampai memutari apa itu? Lompatan, gawang lompat ya. Melewati galang lompat kembali ke sini lagi. Jalan. Gerakan berjalannya ya, dari sini nanti jalan biasa. Nggak usah. Sampai sini ya. Kembali langsung ke belakang. Terus nanti disusul barisan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Oke ya. Gerakan yang pertama, sedangkan gerakan berlari juga sama, melewati ya, ini putar kembali, nanti langsung ke belakang. Prakteknya satu kali, prakteknya satu kali pelaksanaan. Oke, terus nanti gerakan ketiga, yakni gerakan melompat. Melompatnya nanti sampai sini saja. Sampai sini, dua kaki dari sini ya, 1, 2, 3, kembalinya jalan saja, ya, sampai situ saja ya. Itu gerakan tunggal, Sekarang Pak Iwan beri contoh gerakan kombinasi. Kita masuk ke gerakan kombinasi. Gerakan kombinasi yang pertama, gerakan kombinasi berjalan dan berlari. Diawali berjalan dulu, kembalinya berlari. Berjalan. Putar, berlari. Nah, ya, kembali ke belakang. Nanti nunggu instruksi dari Pak Iwan. Oke ya, bisa dipahami? Oke. Silakan berdiri semua. Oke. Di samping barisan pertama, di samping kerucut. Nunggu aba-aba fluid, nanti berjalan ke depan sampai itu. Ya, pelan-pelan. Nggak usah cepet-cepetan. Ini belum kompetisi soalnya ya. Siap. Biasa, jalan biasa. Ya. Barisan kedua langsung menempati posisi. Ya. Nanti. Siap. Yuk. Terus langsung ke belakang ya, langsung menempati posisi belakang. Ya, santai saja, rileks.
yang ini nggak ada barisannya. Samping sini separan. 6 kan ini. Nanti langsung ikut. Ya. Siap. Yo. Berlari. Ya. Oke, kita masuk ke gerakan selanjutnya, yakni gerakan berlari ya. Nanti berlari mengelilingi gawang lompat. Santai. Yo. Siap. Oke. Oke, sudah. Oke, dengarkan. Sekarang gerakan yang ketiga ya. Gerakan ketiga ini kita buat sistem kompetisi. Berarti nanti prakteknya gantian satu-satu ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2. Ini kilo 1. Oh, kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti Pak Iwan timer. Iya, pakai loncat. Sekarang prakteknya seperti ini. Saya kasih. Oh, loncat dulu ya. Oke, loncat dulu terakhir. Sampai sini saja. Sampai sini. Kembalinya jalan. Oke. Siap. Oke. 2 kaki ya. Siap. Sapa Farel agak geser El, jangan terlalu dekat El. Siap ya. Oke, sudah. Kita masuk ke kombinasi yang ketiga. Belakang dengarkan. Belakang dengarkan. Kita masuk ke kombinasi 3 gerakan ya. Ini nanti kita buat sistem kompetisi. Jadi kita ambil waktu tercepat. Siapa yang paling cepat, itulah yang pemenangnya. Jadi gini, tak kasih contoh. Yang belakang dengarkan. Yang belakang dengarkan. Nanti diawali dari sini dulu ya. Ambil bola. Jalan dulu, jalan biasa. Berlari dari sini, berlari, melompat. Jalan. Ya. Jalan. Bolanya langsung ditaruh di sini. Orang kedua langsung melanjutkan. Berlari dari sana langsung berlari lagi. Terus ambil bola, taruh bolanya ke sini lagi. Dari sini berjalan. Berlari dari sini berlari. Iya. Tak kasih contoh sekali lagi. Sekali lagi ya. 1. Berjalan. Lari. Berjalan. Berlari. Taruh langsung disambung orang kedua. Udah ya, paham ya? Oke ya. Silakan kelompok 2, 3, 4 duduk dulu. Duduk dulu. Yang mempraktekkan gerak kelompok 1 dulu. Waktu. Timer. Oke.
Siap kelompok 1. Siapa Farel geser ke sini dulu. Soalnya 5 anak dulu ya. Ya. Siap. Lari. Jalan. Langsung nanti disambung ya. Yo, lari. Jalan. Lari. Lari. Jalan. Terlanjut. Lari. Lari. Oke. Waktu yang didapatkan kelompok 1 yakni 1 menit 10 detik. Ya. Silakan kelompok 2 berdiri. Tadi sambil mengamati loh ya. Kelompok 2 tadi mengamati gerakan kelompok 1 ya. Nanti dituliskan di LKPD ya. Ayo silakan berdiri. Farel kembali lagi ya Rela. Kembali ke kelompok 1. Siap. Lari. Yo. Kelompok 3 sambil mengamati kelompok 2 nanti ditulis di lembar kertasnya. Terus ya sampai terakhir, sampai orang terakhir. Yo. Oke. Kelompok 2 waktu yang didapatkan 1 menit 07. Silakan kelompok 4 kelompok 3 ya, diamati kelompok 4 ya. Siap. Yo. Oke, pelan-pelan. Yo. Yo. Sampai orang terakhir. Lari. Lanjut. Yo. Oke. Kelompok 3 mendapatkan waktu 1 menit 03. Silakan persiapan kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 siap-siap mengamati kelompok 4. Oh, kelompok 3. Ya. Siap.
Terakhir. Yo. Oke, duduk. Oke, baik, kelompok 4 mendapatkan 1 menit 04. Baik anak-anak, setelah kalian mempraktekkan gerakan kombinasi ini tadi, ya, sekarang waktunya masing-masing ketua regu mengambil LKPD yang sudah Pak Iwan bagikan tadi. LKPD beserta alat tulisnya, beserta alat tulis. Ya, beserta alat tulis. Ya. 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 Bentar. Sekarang tiap-tiap kelompok boleh kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Siapa kelompok yang dinilai tadi, silakan catat di lembar LKPD itu tadi. Silakan membuat lingkaran atau Pak Iwan kasih waktu 5 menit. 5 menit. Nama kelompoknya. Nama kelompok dulu, nama kelompok itu. Kelompokmu sendiri. Kelompok 1. Nama kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Kelompok. Nama kelompok itu ditulis kelompoknya sendiri. Ya nggak apa-apa. Agak maju nggak apa-apa. Iya. Nah. Kamu buka halaman yang terakhir itu ada, ya, nama kelompoknya itu, nama kelompok ditulis. Sudah, jangan dimainkan mas. Oke, silakan berembuk dengan satu kelompoknya. Kalian catat yang kalian nilai tadi kelompok mana, kalian tulis di lembar LKPD itu. Ya. Waktu tinggal 3 menit. Waktu tinggal 3 menit. Ayo, dipercepat nulisnya. Ada yang belum? Ayo, waktunya tinggal 1 menit. Oke, cukup. Silakan kembali ke barisannya semula. Pak Iwan akan mengambil lembar LKPD yang kalian sudah kerjakan. Ya. Kelompok 1? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 4. Oke, dengarkan. Oke, dengarkan, perhatikan ke sini. Anak-anak, setelah pembelajaran kalian praktekkan, Pak Iwan akan merefleksikan. Oke. Dengarkan. Biar membakar semangat, kita bakar semangat. Tepuk semangat. Salam PJOK. Salam olahraga.
Ja. Oke, dengarkan. Oke. Pak Iwan akan merefleksikan hasil pembelajaran kalian hari ini, ya. Dengarkan. Dalam pembelajaran tadi, apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Salah satunya apa? Gerakan apa yang kalian merasa sulit? Gerakan melompat, gerakan berlari, terus berjalan. Ada lagi? Melompat, ya. Oke, baik. Gerakan-gerakan yang kalian praktekkan tadi itu sebenarnya secara keseluruhan itu sudah baik dan benar, tapi ada sedikit yang masih perlu dievaluasi, ya. Kenapa? Karena kurangnya konsentrasi dari peserta didik. Oke, sekarang waktunya masing-masing kelompok nanti memberikan tanggapan atau presentasi, ya. Kelompok 1 nanti diwakili sama siapa? Nabila. Kelompok 2 diwakili sama Fania. Kelompok 3 Naila. Kelompok 4 Keisa. Silakan Naila berdiri, Nabila berdiri. Kasih tanggapan kelompok mana yang kamu tadi nilai? Kelompok 2. Kelompok 2, kendala apa yang merasa kamu ketahui di kelompok 2 tadi? Gerakannya kurang maksimal. Itu keseluruhan apa salah satu? Keseluruhan. Oke, boleh duduk kembali. Silakan Fania berdiri. Kelompok mana yang kamu nilai tadi? Kelompok 3. Untuk koreksi yang kalian tulis tadi di lembar LKPD, kelompok 3 itu apa kendalanya? Revinda jalannya kurang maksimal. Revinda jalannya kurang maksimal. Selain itu ada lagi? Tidak ada. Oke, kembali ke silakan kelompok 3. Naila, tadi kamu menilai kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4 kendalanya apa tadi? Sudah bagus, tapi kurang cepat. Kurang cepat. Berarti kelompok 4 sudah bagus tapi kurang cepat. Oke, silakan kembali ke tempat. Keisa, nilai kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Kendala apa yang dilakukan kelompok 1 tadi? Ines salah gerakan. Terus apa lagi? Sudah, cuma ini saja yang perlu dikoreksi. Ya. Oke, terima kasih atas koreksi dari masing-masing kelompok. Baik anak-anak, semua sudah mengkoreksi, ya. Sekarang waktunya kita pendinginan dulu, ya. Pendinginan, silakan berdiri semua dulu. Silakan berdiri semua dulu. Oke, seluruhnya siap gerak. 2 langkah ke belakang, jalan. Oke, silakan ambil antara. Jangan sampai bersentuhan. Tegak gerak. Hadap kiri, gerak. Ambil antara, geser ke kiri. Yo, rentangkan tangan. Lihat depan kalian, lihat depan kalian. Tegak gerak. Dengarkan. 5 langkah. 5 langkah ke kanan. Jalan. Hitung sendiri. Ayo diluruskan, diluruskan. 3 langkah ke kanan, jalan. Oke. Seluruhnya hadap kanan, gerak hadap ke sini semua. Oke. Oke, kita awali dengan ayunan tangan, ya, pemanasannya. Diayun dari bawah. Oke, sudah cukup.
Silakan kaki kanan dimasukkan, ditekuk. Cukup. Kaki kiri dimasukkan. Cukup. Silakan duduk semua dulu. Kakinya dibuka. Kakinya dibuka ya. Yo. Pegang ujung kaki. Hitung. 1, Pelan-pelan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. oke, diluruskan. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kaki ditekuk. Satu kaki ditekuk. Badannya ditolekkan ke kanan. Ke kanan. Nah. 7, 8. Ganti yang kiri. 7, 8. Oke, angkat satu kaki. 7, 8. Ganti yang kiri. 7, 8. Oke, diri semua. Sekarang berhadapan. Kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan. Oke, tangannya dipegang. Diayun pelan-pelan gini. Tangannya. Ya, pelan-pelan. Diayun. Oke. Cukup. Tangannya diangkat di atas. Oke, kakinya diayun ke depan. Ganti yang kiri. Oke, cukup. Kembali ke belakang, mundur. Sudah cukup. Duduk semua. Oke, dengarkan. Tiba waktunya Pak Iwan akan membacakan hasil kompetisi atau gerakan kombinasi 3 gerakan tadi. Siapa kelompok yang tercepat ya? Siapa yang kelompok tercepat dalam pelaksanaan 3 kombinasi gerak dasar lokomotor? Pak Iwan bacakan satu-satu. Kelompok yang pertama mendapatkan waktu 1 menit 10 detik. Aplaus untuk kelompok 1. Dan kelompok 2 mendapatkan waktu 1 menit 7 detik. Aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3 mendapatkan waktu 1 menit 03. Dan kelompok 4 mendapatkan waktu 1 menit 04. Jadi tim yang tercepat dalam permainan kombinasi gerak dasar lokomotor 3 gerakan yakni kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, baik anak-anak. Sekarang tiba waktunya kita di akhir pembelajaran ya. Di akhir pembelajaran hari ini Pak Iwan akan mengevaluasi jalannya pembelajaran hari ini mulai dari di dalam kelas sampai di luar kelas ya. Pembelajaran hari ini alhamdulillah cukup lancar ya dan kondusif. Anak-anak mendengarkan dengan baik, tertib
Dan pada waktu praktek yang kalian laksanakan tadi sudah benar, baik ya. Tinggal kalian tingkatkan lagi motivasi belajarnya, kembangkan lagi yang kalian tidak ketahui, tinggal itu saja ya. Dari praktek yang kalian pelajari tadi, ada catatan dari Pak Iwan. Yang pertama ya, 1-2 anak itu masih kurang fokus dalam praktek gerakan dasar lokomotor. Nah, dan yang kedua, masih banyak anak atau salah satu dari anak itu masih kurang keseimbangan dalam gerakan melompat atau berlari ya. Jadi jangan patah semangat, kalian masih panjang karirnya, jadi perlu ditingkatkan lebih lagi. Terus yang ketiga yakni tentang sistem kompetisi tadi, sistem kompetisi dalam gerakan kombinasi tadi itu sudah cukup tertib dalam praktek pembelajaran hari ini. Baik, mungkin evaluasi dari Pak Iwan cukup itu dalam pembelajaran hari ini. Sebelum Pak Iwan tutup ya, sebelum Pak Iwan tutup pembelajaran hari ini, Pak Iwan selaku guru PJOK kalian, Pak Iwan memohon maaf sebesar-besarnya kalau dari pembelajaran hari ini dirasa dalam pengucapan atau penyampaian kurang berkenan di hati kalian semua. Pak Iwan manusia biasa, Pak Iwan minta maaf sebesar-besarnya. Sebelum diakhiri, silakan berdiri semua, kita akhiri dengan berdoa ya. Tadi di awal sudah kita buka dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa ya. Baik, untuk pembelajaran berikutnya kita masuk dalam pembelajaran gerak non lokomotor, kelanjutan dari gerak lokomotor ya. Jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah bil alamin. Sebelum Pak Iwan tutup, Pak Iwan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cium tangan. wabarakatuh. Oke, barisan pertama boleh salim. Salaman dulu ya. Langsung keluar dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Ya. Terima kasih ya. Semangat belajar. Semangat belajar. Oke, terima kasih. Semangat belajar.